Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana saja berada pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini adalah hari Minggu, hari beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita mendengarkan firman kebenaran di mana kita diajarkan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu untuk kita jalankan, taati dan setia. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di mana Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami, dan kami mengucap syukur kepada Engkau di mana Engkau telah menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini sudah bangun dan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Bukan karena kekuatan kehebatan usaha kami Tuhan, tapi karena Engkau begitu baik, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih membanguni kami, masih bisa menghirup udara yang segar. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu untuk mengingatkan kami bagaimana cara kami beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, semua pada pagi hari ini, baik semua penonton di mana saja berada saat ini yang mendengarkan firman ini, sehingga kami bisa bekerja sama, saling mengasihi, saling mempraktekkan, saling peduli satu dengan lain, sehingga kami bisa sehati untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Tidak mementing sendiri, tidak egois, tidak membenarkan diri sendiri Tuhan, tapi betul-betul Tuhan kami saling bergandengan tangan, saling menopang satu dengan lain, sehingga betul-betul Bapa kami bisa sehati fokus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami di antara kami, baik juga di dalam gereja-gereja, baik juga kami hidup bermasyarakat, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau tetap campur tangan sehingga kami menyadari, sehingga kami mengerti siapa kami sebenarnya. Kadang kami Tuhan, kami tidak sadar walaupun kami mengaku anak-anak-Mu, tapi kami masih sama seperti orang-orang dunia. Dari itu Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami, sehingga betul-betul Tuhan kami semuanya fokus untuk menjalankan kepada firman-Mu, mendekatkan diri pada Engkau, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman yang kami baca ini Tuhan Yesus bisa kami imani dan bisa kami praktekkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Judulnya persembahan yang benar. Katanya begini Bapak Ibu Saudaraku, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita di sini disuruhnya saudaraku bukan hanya sekedar beribadah, bukan sekedar kita ke gereja, bukan hanya kita sekedar ikut-ikutan saja, tapi kita ini harus mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita itulah persembahan yang sejati. Nah, jadi semuanya itu Bapak Saudaraku harus kita itu betul-betul fokus, betul-betul kita itu memikirkan firman Tuhan, apa yang disampaikan hamba Tuhan nanti di gereja. Nah, jadi itu yang kita fokuskan dalam hati kita. Kita lupakan dulu pekerjaan-pekerjaan kita lupakan dulu masalah kita lupakan dulu pergumulan-pergumulan tentang hidup ini. Tapi fokus dulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan hambanya dari depan kita bisa
mengimaninya dan mempraktekkannya sesuai apa yang diceritakannya. Jadi ayat 2 katakannya kepada kita, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi sini katanya kita pikirkan apa yang baik. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, jadi kita itu harus tampil beda. Harus tampil beda, menjadi anak-anak Tuhan itu harus tampil beda. Misalnya saja lingkungan kita, cara kita bekerja, cara kita berjalan, cara kita ngomong, itu semuanya harus berbeda. Jadi jangan seperti anak dunia, mulutnya itu menasihati anaknya keluar perkataan-perkataan kebun binatang. Tapi kita menasehati anak kita, haruslah kita mengucapkan sesuai dengan perkataan-perkataan membangun bagaimana yang ajarkan Tuhan kepada kita. Anak kita pamannya dia tadinya lambat bangun, jadi kita harus mengatakannya dengan hati lemah lembut, sayang bangunlah, sudah siang, kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Nah, jadi kita jangan mengomongkan itu secara kekerasan, supaya jangan dia membalas kepada kita secara kekerasan. Nah, jadi semuanya itu sebetulnya dalam kehidupan kita ini, mendidik anak dalam rumah tangga, kita harus super hati-hati. Jadi kita harus pakai mulut kita ini dengan lemah lembut untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu juga timbul hati dengan lemah lembut, tidak ada di kita karena kita tidak menanamkan kekerasan. Nah, jadi semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus kembali kepada firman, supaya firman inilah mengubahkan kita. Ada Roh Kudus bekerja dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah menuntun, membimbing kita, mengubahkan karakter kebiasaan-kebiasaan lama kita. Mungkin pun selama ini kita ngomong cara kekerasan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini, datang mendengarkan firman Tuhan, itu ada perubahan. Ada perubahan karena kita melakukan ibadah kita dengan setia, dan kita taat untuk melakukannya, dan ada yang membantu kita. Jadi bukan karena kepintaran, kehebatan usaha kita. Kita nggak bisa mengubahkan seseorang. Kita nggak bisa mengubahkan manusia, tapi Tuhan bisa mengubahkan karakter itu. Karena ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semuanya itu tinggal kita bagaimana menyikapi firman Tuhan untuk kita pakai kepada keluarga dan anak-anak kita. Jadi ayat 3 mengatakan kepada kita, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika kita fokus, taat dan setia kepada Tuhan, kita ada takaran. Jadi ada takaran yang berikan Tuhan kepada kita, tidak sama seperti orang lain. Karena kita di dunia ini manusia rata-rata satu persatu tidak sama. Tidak sama. Jangan kita samakan dengan orang lain. Diri kita jangan kita samakan dengan orang lain. Anak kita jangan kita samakan dengan orang lain. Suami kita jangan kita samakan dengan orang lain. Istri kita jangan kita samakan dengan orang lain. Tapi kita harus menyadari siapa sebenarnya dia. Nah, jadi kita menyadarinya, kita egois. Tidak kita mementing sendiri, tidak kita membenarkan diri sendiri. Karena apa? Karena kita sudah menyadarinya dari semula bagaimana karakter sekitar kita, baik istri, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Jadi kita bisa menyadarinya sehingga kita tidak timbul penyesalan,
tidak timbul cekcok, tidak timbul salah paham. Karena apa? Karena kita sudah menyadari dia ciptaan Tuhan, tidaklah sempurna. Satupun kita manusia ini tidaklah sempurna. Jadi tapi kita jika kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tentu kita saling menutupi, saling kita menasihati, saling kita saling menghargai. Jadi tidaklah timbul dari pencekcokan, jadi tidaklah timbul jadi salah paham, jadi tidaklah timbul jadi pertengkaran. Karena apa? Karena kita menyadari dirinya siapa, bagaimana karakternya. Jadi kita tinggal berdoa untuk mengubahkan karakter itu supaya Tuhan campur tangan apa yang tidak kita inginkan. Jadi kita serahkan pada Tuhan karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk mengubahkannya. Jadi kalau manusia nggak bisa mengubahkan manusia. Makanya banyak manusia stres memikirkan anak-anaknya. Karena apa? Karena pikirannya dia bisa mengubahkan anak-anaknya. Bisa dia mendidik anak-anaknya sehingga dia mengatakan, anak siapa kau rupanya ini? Kok sampai begini karaktermu? Opomu saja nggak begini. Jadi semua jadi ikut campur baur. Opungnya pun jadi ikutan karena karakter si anak-anak kita. Padahal kita yang menggores seperti buku tulis yang bersih, yang putih. Kita yang menggores itu, apa isi dia dalam buku itu. Jadi kita rasanya kecewa. Kenapa? Karena kita tidak menyadari apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, apa kita sampaikan kepada keluarga kita. Jadi itu semuanya nggak bisa mengubahkan kita dengan diri kita, dengan kekuatan kita. Jadi dengan membaca firman Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga semua itu bisa kita menyatu, saling memahami satu dengan lain. Ayat 4 mengatakan kepada kita, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi ini jelas katakannya kepada kita, semua kita manusia ini tidak sama pemikiran kita, tidaklah sama tugas kita, tidaklah sama talenta yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi tidaklah sama EQ yang berikan Tuhan kepada kita. Tidaklah sama cerdas kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi berbeda-beda. Jadi makanya kita harus menyadarinya supaya jangan kita jadi mendongkol. Jangan kita ini sehingga membenarkan diri sendiri. Jadi kita harus menyadari anak kita ini siapa dia sebenarnya. Bagaimana karakternya. Bagaimana Tuhan menaruh talenta buat dia. Jadi sehingga kita bisa saling menambahi, saling menutupi satu dengan lain. Sehingga kita cocok. Kenapa dia? Karena apa? Karena saling merangkul. Saling mengisi satu dengan lain, saling menutupi satu dengan lain. Jadi dia merangkul dengan satu dengan lain. Sehingga kita tidak ada kesalahpahaman karena sudah mengerti bagaimana talentanya, sudah mengerti bagaimana pahamnya, sudah mengerti bagaimana tabiatnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan diri bagaimana kita bisa bersahati, bagaimana kita bisa kenop apa yang harus kita jalankan. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada Tuhan, kita undang Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah untuk membimbing, mengajari, menyertai kita, sehingga kita bisa hidup damai sejahtera. Jadi kalau kita tidak ada Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita manusia yang egois, manusia yang mentinggikan diri sendiri. Makanya kita terus membantah bagaimana firman Tuhan dari kejadian lama, baik juga dari Adam dan Hawa, baik juga dari zaman Nuh. Kita manusia membantah sehingga Tuhan juga kecewa menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia ini banyak membantahnya, banyak membangkangnya, banyak akal-akalnya. Jadi
semuanya itu makanya sampai saat ini juga manusia nggak tahu membedakan manakah anak Tuhan, manakah anak dunia. Hampir sama. Nah, jadi ini semuanya harus kita tampil beda. Seturut dengan firman Tuhan, kita harus tampil beda. Supaya kita itu bisa menjadi terang. Supaya kita itu bisa menjadi contoh. Jika kita sama seperti dunia ini, bagaimana kita bisa menjadi contoh? Bagaimana kita bisa menjadi terang kepada sekeliling kita? Jadi ini tugas kita selaku kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi nggak kita egois, mementingkan diri sendiri. Kita beribadah untuk diri kita sendiri, untuk kita beriman untuk diri kita sendiri. Tidak. Tuhan memberi contoh salib. Salib itu adalah 2 kiri kanan. Jadi satu ke atas. Jadi Tuhan itu memberi lebih banyak kita memperhatikan sekeliling kita, kiri kanan muka belakang. Kita harus memperhatikannya. Barulah kita mengatakan ada Tuhan, ada penyembahan, ada pemujian, ada kesyukuran. Nah, jadi bagaimana kita mengatakan ada Tuhan sedangkan kita saja enggak menjadi terang? Aku anak Tuhan, kita mengatakan. Tapi kita tidak peduli kepada sekeliling kita. Kita tidak peduli kepada teman-teman kita. Kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita. Itu kan tidak salib namanya. Padahal simbol kita adalah salib. Salib itu adalah kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Jadi kita itu harus keliling. Keliling dulu, barulah ke atas. Nah, jadi itulah simbol kita seorang Kristen. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan berkata-kata langsung kepada kita saat ini. Tapi saat ini Bapak Saudaraku, ada Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia firman kebenaran ini. Nah, jadi kalau kita membaca firman ini saja, maupun bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu berapa kali kita putar-putar baca, kalau tidak ada Roh Kudus yang membukakannya, kita tidak akan paham, kita tidak akan mengerti. Makanya kita banyak saat ini hanya sebagai ikut-ikutan saja, hanya mengikuti orang banyak, hanya ikuti apa aturan gereja, bukan kita kembali kepada firman. Padahal sebetulnya kita hidup ini adalah kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu. Karena itu pengenapan di mana Yesus mengajari kita supaya kita serupa dengan gambarnya. Kembali serupa dengan gambarnya. Karena selama ini gambar kita sudah rusak. Artinya hati-hati kita ini rusak. Hati kita yang roh kita ini sudah rusak. Jadi gambarannya sudah hilang. Jadi Yesus datang ke dunia ini membenahi gambarannya yang sudah rusak. Supaya kita serupa dengan gambarnya. Artinya hati kita ini serupa dengan karakternya Yesus. Nah, jadi itulah Yesus datang ke dunia ini untuk mengajari kita. Jadi itu semuanya kita dapati adalah dari firman-Nya, dari Alkitab. Jika kita itu hanya mengandalkan gereja, tentu gereja mengajari kita sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kepintarannya, sesuai dengan apa yang didapatkannya. Padahal kita ciptaan manusia berbeda-beda. Berbeda-beda sama seperti di ayat 5 tadi ini mengatakan kepada kita. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani.
Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin siap. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku, yang difirmankan Tuhan, kita ini walaupun banyak tapi satu Tuhan. Walaupun mungkin beribu-ribu nama gereja, tapi kita itu satu Tuhan atau Tuhan Yesus. Tapi berbeda-beda ajaran, berbeda-beda pemimpin, berbeda-beda tujuan, berbeda-beda bagaimana pengajarannya kepada jemaatnya. Jadi itu semuanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak kembali kepada firman, kita nanti lama-lama karena kalau kita mengandalkan manusia nggak mungkin bisa lurus. Nggak bisa lurus karena manusia banyak kekurangannya, nggak ada yang manusia sempurna. Sehingga lama-kelamaan nanti mungkin pandangannya lurus, tapi kadang-kadang sehingga menyerong dibawa terus, lama-lama jadi jauh. Karena iblis itu sangat pintar, sangat licik. Jadi kalau kita tidak super hati-hati, pasti kita akan ngikut makin jauh. Diajari oleh dunia ini, diajari, dituntun oleh penghuni dunia ini, adalah setan, iblis. Jadi makanya kita harus kembali kepada Tuhan. Apapun kata hamba Tuhan dari depan, kita harus fokus kepada Alkitab. Jika tidak benar, jangan diaminkan. Benar, baru diaminkan. Karena apa? Karena ada contoh yang konkret diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya kita perlu baca Alkitab. Jangan kita hanya engge-engge saja. Jangan kita asal amin saja. Tapi kita harus fokus kepada Alkitab. Nah, jadi apakah tidak perlu gereja? Perlu. Karena gereja adalah kesatuan. Kesatuan untuk berkumpul anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa merangkul satu dengan lain. Bisa kita sehati satu dengan lain. Jadi itu perlu. Nah, tapi fokus kita bukanlah kepada ajaran gereja. Tapi fokus kita adalah kepada ajaran Tuhan. Apa ajaran Tuhan itu? Adalah Alkitab yang kita tekuni. Karena inilah ajaran dari Adam dan Hawa. Kita tahu Alkitab ini di mana dunia diciptakan. Di situ ada semua terjabar sampai nanti sampai nanti wahyu akhirnya dunia ini bagaimana. Nah, jadi semua sebetulnya ini kaca cermin ini adalah Alkitab. Kita bisa bercermin, berkaca dengan Alkitab ini. Bagaimana sebetulnya muka kita. Walaupun mungkin kata orang, "Woi, mukamu itu ada arang, tergores itu," kata orang. Tapi kita bisa bercermin bagaimana muka kita, apakah memang ada arang atau tidak. Jangan kita gosok begini terus, mau bisa nanti lecet. Karena apa? Karena orang mengatakan mukamu itu ada goresan, ada arang. Sehingga kita gosok-gosok, lecet. Karena apa? Karena kita tidak memandang dengan kaca cermin. Nah, jadi harus kita berkaca, bercermin. Apakah memang sesuai karakter kita ini yang dengan diajarkan Tuhan Yesus? Apakah sesuai yang kita ikuti ini dengan ajaran Tuhan Yesus? Jadi ada fokus kita, ada kaca cermin yang harus kita pandang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman. Supaya kita ini betul-betul kita ada Roh Kudus yang berkata-kata dalam hati kita ini. Sehingga kita nanti mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Jangan nanti kita hanya ikut-ikutan saja. Seperti bagaimana dikatakannya di Roma 8 ini. Jadi di Roma 8 ini kita melihat bagaimana
saat ini Roma 10 ayat Roma 10 ayat 2 ini katanya begini Bapak Ibu Saudaraku. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bayangkan, sungguh-sungguh giat Saudaraku. Kalau sungguh-sungguh giat itu Bapak Saudaraku, dia jika ada tanahnya dia rela menyumbangkan tanahnya pertapakan gereja. Kalau ada uangnya dia rela menyumbangkan uangnya untuk membangun gereja. Itulah menurut Alkitab ini Saudaraku. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak takluk saudaraku, tapi dia takluk kepada manusia, takluk kepada gereja, takluk kepada ajaran-ajaran gereja, bukan ajaran-ajaran Alkitab, ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga sini ada penyesalan. Sehingga ada sini katanya kepada kita ulangi lagi dari ayat 2 tadi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi pengertian yang benar ini Bapak Ibu Saudaraku adalah harus penuh Roh Kudus. Harus kita kembali kepada Alkitab. Di situ baru kita bisa dapat pengertian, dengan pengertian sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Sehingga kita sungguh-sungguh giat untuk Allah, tidak lagi sungguh-sungguh giat untuk Allah karena ajaran-ajaran manusia, tidak, tapi kita sungguh-sungguh giat untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang tertulis. Itulah Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 3 mengatakannya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi dia mendirikan kebenaran diri sendiri, tidak sesuai dengan kebenaran Allah, tidak takluk kepada Alkitab, tidak mengikuti kata Alkitab, tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Melenceng dia saudaraku. Sebetulnya gereja-gereja juga tidak mau itu melenceng. Tapi karena penghuni-penghuni dunia ini, karena iblis itu merajalela, karena dia licik, karena dia pintar. Karena kita melihat iblis dengan Tuhan Yesus rapat, tipis. Nggak bisa kita membedakannya manakah ini Tuhan, manakah ini si iblis. Ajarannya pun hampir-hampir mirip, sama. Tuhan Yesus juga memakai kita. Iblis juga memakai kita. Jadi sama. Jadi makanya kita super hati-hati. Super hati-hati, kembalilah kepada firman Alkitab yang kita percayai. Sehingga bisa kita mulai belok, kita benahi, dihaluskan kembali sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi fokus kita haruslah Alkitab. Siapapun kita, baik juga pendeta-pendeta, baik juga gereja-gereja semuanya, kalau kita kembali kepada Alkitab, kita satu tujuan, satu arah, kita sehati, tidak egois, tidak penting sendiri, tidak gerejaku yang benar, gereja sana gini, kita saling mengatakan, tapi enggak, kita tidak saling menarik, tidak, tapi kita bersehati, sama seperti buah jeruk, walaupun mungkin banyak selnya, tapi sama-sama manis. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana juga berada pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang pada hari Minggu pada pagi hari ini sebelum kita beribadah, kita sudah mendengarkan firman terlebih dahulu untuk menguatkan kita. Ini semua Bapak Ibu Saudaraku bukanlah kekuatan saya, tidak. Tapi ini semuanya firman yang saya sampaikan ini adalah dari tuntunan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan Yesus mengangkat saya. Karena saya ini bukanlah manusia yang mengangkat saya. Bukanlah gereja yang mengangkat saya. Tapi Tuhan Yesus. Di mana tahun 2006 semalam itu saya sudah divonis mati. Tapi saya hidup kembali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau memakai saya untuk memberitakan firman-Nya. Untuk memberitakan kuasa mujizatnya. Sehingga sampai saat ini saya bisa berdiri, saya ini bisa hidup sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan saya,
Padahal dokter juga sudah menvonis saya mati. Berapa persen cuma harapan hidup. Muka saya ini sudah hitam. Tapi itu oleh kemurahan Tuhan. Makanya saya menggali firman Tuhan ini. Saya tidak berguru kepada manusia, tapi saya berguru kepada Tuhan Yesus. Itulah yang saya praktekkan. Talenta yang berikan Tuhan ini kepada saya, talenta kesembuhan, itulah yang saya tekuni, itulah saya bagikan kepada sekeliling saya, kepada pelayan-pelayanan saya. Sehingga itu semuanya membuahkan hasil baik. Saya melayani tidak membawa gereja, saya membawa Tuhan Yesus. Apapun gereja Anda, saya tidak anti. Apapun gereja Anda, saya bersahati. Karena apa? Karena yang saya bawa adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempersatukan kita kembali. Jadi kalau kita tidak mempersatukan kembali, bagaimana kita akhiri nanti ini? Kemana semua jemaat-jemaat yang kita pimpin ini? Kemana semua manusia yang kita tuntun ini? Enggak semua nanti semuanya tidak sampai ke surga kalau kita tidak kembalikan kepada dasarnya Alkitab yang kita percayai. Kalau kita mengatakan saya benar, gereja saya benar, kita tarik lagi sana, kita tarik sini, ini yang benar, gitu itu salah, jadi pengajaran begini. Kalau kita saling memonis, saling menghakimi satu dengan lain, bagaimana kita bisa bersatu? Itu sangat susah. Kita berpecah-pecah semuanya. Itulah karena ada iblis mengkacau balaukan kita. Jadi waspadalah. Ini sudah akhir zaman. Sudah akhir zaman. Zaman akhir. Kita melihat bagaimana situasi kita keliling kita. Bagaimana bencana-bencana. Bagaimana penyakit-penyakit. Bagaimana peperangan. Itu sudah menunjukkan zaman akhir. Akhir zaman. Makanya kita super hati-hati. Jangan kita mentingkan sendiri. Mari kita peduli selaku anak-anak Tuhan, peduli salib. Salib yang kita pakai. Jangan kita pakai gereja kita masing-masing, ajaran gereja kita masing-masing. Marilah kembali kepada Tuhan. Saya minta mohon maaf kepada kalian semuanya, baik juga teman-teman sekerja saya, baik juga gereja-gereja, baik semua hamba-hamba Tuhan. Marilah kita bekerja sama, sehati, berdoa, menyatukan semua jemaat-jemaat kita ini untuk kembali kepada Alkitab. Kita ajarkanlah itu semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya kita nanti mendapatkan apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena kata Tuhan Yesus, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, sangat baik, di mana Tuhan di pada pagi hari ini kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah membukakan rahasia firman-Mu, di mana Engkau telah membukakannya Tuhan. Kami sudah menjabarkannya. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami, banyak kelemahan kami.